Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas cara mengatasi autokorelasi dengan metode Coach-Crane or Cut dengan SPSS. Jadi konsep dasarnya adalah metode Coach-Crane or Cut ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada analisis regresi. Kemudian pada regresi linier, uji autokorelasi ini harus terpenuhi dengan syarat data tidak terjadi autokorelasi kan. Kemudian apabila data terjadi autokorelasi, maka penyembuhannya menggunakan metode Coach-Crane or Cut. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, waktu itu saya udah pernah bikin video autokorelasi sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah nonton, jadi kalian tahu dasar pengambilan keputusannya. Ini file uji autokorelasi sebelumnya akan aku copy, kemudian aku paste di file yang akan kita bahas sekarang. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Kemudian yang kedua, jika DU kurang dari D dan D kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan yang ketiga, jika DL kurang dari D dan kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. D ini Darwin-Watson-nya ya guys. So kita kan mau melihat yang nomor 2, bukan melihat sih, mau menghasilkan yang nomor 2, yaitu tidak terdapat autokorelasi. Jadi di video kali ini bakalan dibahas untuk caranya seperti apa. Simak baik-baik. Ya, ini contoh tabulasi datanya. Di sini aku pakai X1, X2 dan Y, ya kan? Nah, di sini X1-nya intellectual capital, X2-nya good corporate governance, dan Y-nya itu ROE. Kenapa aku pakai judul kayak gini? Karena autokorelasi itu kan untuk data time series gitu kan, bukan untuk yang responden. Jadi ya pasti kata-katanya kayak menganut atau mencakup nama-nama perusahaan, nilai-nilai perusahaan, pokoknya gitu lah ya guys. Langsung aja ke aplikasi SPSS, ke variable view. Seperti biasa di sini kita tulis aja X1, X2 dan Y-nya. Kemudian yang di label di sini kalian tulis sesuai dengan variabel kalian. Contohnya aku X1-nya intellectual capital, X2-nya good corporate governance, kemudian Y-nya itu adalah ROE. Kalian sesuaiin dengan judul kalian ya. Kemudian di data view di sini kan kayak gini tampilannya, kita paste yang tadi sudah kita copy di tabulasi datanya ya. Nah, di sini langsung aja ke ujinya. Kita mau mengecek dulu apakah dia terdapat autokorelasi atau tidak. Kita cek dulu regression, kemudian ke linear. X1, X2 masuk ke independen dan Y-nya masuk ke dependent. Kemudian kalian pilih statistik, checklist Darwin-Watson-nya, kemudian pilih lagi yang save, dan kalian checklist yang unstandardized dan continue, kemudian oke. Nah, di sini keluar hasil outputnya. Kita akan melihat di hasil model sumarinya, yaitu di Darwin-Watson. Di sini terdapat hasilnya. Kita copy dulu ya guys, biar kita nggak bolak-balik gitu kan. Copy di sini. Di sini aku kasih judul hasil output SPSS uji autokorelasi sebelum ya guys, sebelum diuji Coach-Crane or Cut-nya. Nah, di sini tadi yang sudah kita copy di hasil output SPS-nya, kita paste di sini. Kemudian kita lihat nih guys, nilai Darwin-Watson-nya berapa. Kita tulis aja di sini supaya kalian dapat memahami ya. Nah, di sini nilai DW atau Darwin-Watson atau D gitu kan sebesar 0,858. 858. Kemudian kita cari dulu nih nilai DL dan juga DU-nya. Apakah si DW-nya ini lebih besar dari DU ataukah lebih kecil gitu kan. Nah, caranya ada cara tersendiri ya, yaitu kita melihat di tabel
Darwin-Watson. Jadi ini khusus tabel Darwin-Watson. Kalian bisa cari di internet, pasti ada di Google ya. Kalian cari aja tabel Darwin-Watson, nanti keluar seperti ini. Nah, berhubung jumlah sampel aku 144 dan variabel independen aku 2, K ini variabel independen ya guys. Jadi kalian nanti menyesuaikan. Jadi kita lihat di K2N144 yang ini dan juga ini. Nah, ini adalah nilai DL dan juga DU. Kita tulis aja di Word-nya. Mohon maaf ada pindang-pindang. Nah, ini sebenarnya D-nya kecil, U-nya yang besar ya guys. Begitu juga dengan DL, D-nya kecil, L-nya besar. Nah, tadi DU itu 1, berapa guys? Lupa ya. Kita catat 1,7559. Kemudian DL-nya adalah 1,69966. Coba cek lagi. Sudah sesuai. Langsung aja kita coba interpretasikan apakah DW-nya ini kurang dari DU atau lebih besar dari DU. Dan ternyata DW-nya ini kurang dari DU dan juga kurang dari DL. Otomatis kesimpulannya adalah dia terdapat autokorelasi, ya kan? Sedangkan kita maunya kan tidak terdapat autokorelasi kan. Jadi kita akan uji Cochrane-Urquhart-nya. Ini aku tulis dulu sesudah diuji Cochrane-Urquhart-nya ya. Nah, sama caranya juga agak-agak sama. Cuma kita ke SPS dulu, caranya adalah ke transform, terus ke compute variable, kemudian di sini tulis aja lag_res, kemudian ke all, kemudian kalian cari yang lag1, ke atasin, kemudian yang tanda tanya ini kalian masukin yang unstandarized, kemudian ke kanan, dan oke. Nah, ini hasilnya lag_res-nya. Kemudian kita ke ujinya yaitu ke analyze, kemudian ke regression, linear, kemudian yang ini kita pindahkan ke kiri, ini juga pindahkan ke kiri, kita ganti yang lag_res-nya pindah ke sini, kemudian yang unstandarized pindah ke sini, kemudian kita pilih oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita akan lihat di koefisien yang unstandarized B yang ini bakalan kita jadikan rumus ya. Ingat-ingat ini bakalan kita jadikan rumus, yaitu ini 0,538. Oke, ingat-ingat ya, 0,538. Yaitu caranya ke transform, kemudian ke compute lagi. Nah, di sini kalian tulis aja lag_x1 kalian, ya kan? Kemudian di sini kalian hapus, kalian ganti x1 ini kalian masukkan ke sini, kemudian dikurangin, kemudian pilih tanda ini kurung buka tutup, kemudian kalian masuk yang rumus tadi 0, berapa tadi ya? 0,538 ini yang ini ya. Kalian masukkan di sini 0,0,538. Kemudian kalian kalikan sama lag satunya masuk ke sini. Kemudian oke. Nah, hasilnya itu ada di sini ya. Begitu juga kalian lakukan untuk yang X2-nya. Di sini ganti 2. Kemudian di sini ganti yang X2 masuk ke sini. Kemudian rumusnya sama, lag-nya ini diganti X2 masuk ke sini, kemudian oke. Kita lihat di sini. Kemudian satu lagi yaitu Y-nya. Ini diganti Y, ini juga diganti Y ini, kemudian masuk ke sini. X2-nya juga diganti Y, masuk ke sini, kemudian oke. Nah, kalau misalkan udah ketiga-tiganya kayak gini, langsung aja kita uji kembali autokorelasinya dengan Cochrane-Urquhart-nya, yaitu ke analyze. Kemudian ke regression, linear. Kemudian ini kita pindah ke kiri,
Lag X1, lag X2 kita akan masukkan ke sini, lag Y-nya masuk ke dependent, ya kan? Kemudian untuk yang di sini kita tetap dari bin Watson-nya, tapi yang di sini kita unchecklist aja di unstandarized-nya. Kemudian continue dan oke. Nah, ini adalah hasil output SPSS-nya. Seperti biasa kalau autokorelasi akan lihat di dari bin Watson di sini atau di tabel model sumarinya. Kita copy aja, kita pindahkan ke Word ini, paste. Nah, di sini kita akan interpretasikan, ya kan, yaitu nilai DW atau D-nya atau Darwin Watson-nya ini sebesar 1,980. Kemudian untuk nilai DU dan DL itu tetap sama ya guys, pakai yang ini. Jadi ini aku copy aja, kok saya ya kan. Aku copy aja, kemudian langsung aja kita bikin kesimpulannya. Kalau dilihat dari nilai DW-nya, oh ya, kita kan mau ini ya, mau cari yang dua ini biar tidak terjadi autokorelasi. Jadi di sini aku tulis dulu kesimpulannya ya, sama nggak hasilnya kayak gitu ya. Kalau misalkan enggak ya berarti masih terjadi autokorelasi gitu kan. Oke, kita masukin aja nilai DU-nya yaitu 1,7559, kan kurang dari nilai DW-nya kan 1,980. Kemudian kita cari yang 4 min DU-nya, apakah si DW yang kita peroleh kurang dari 4 min DU, ya kan? Caranya adalah kita di sini tulis aja 4 min DU. Sebenarnya ini U-nya yang gede, D-nya yang kecil ya. Sama dengan 4 dikurangin 1,7559 sama dengan 2,2441. Jadi nilai DW yang 1,980 ini kan kurang dari nilai 4 min DU-nya yaitu 2,2441. Jadi kalau kesimpulannya atau interpretasinya yaitu sesuai ya, hipotesis nolnya diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi, ya kan? Nah, di sini aku tulis di sebelahnya, ya kan, biar buat interpretasinya. Langsung aja, maka hipotesis nol diterima, yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Seperti itu ya caranya. Jadi, yang tadinya terdapat autokorelasi dengan menggunakan uji Cochrane-Orchard, hasilnya tidak terdapat gejala autokorelasi. So, caranya mungkin mudah dipahami, pelan-pelan aja, yang penting kalian paham. Jadi, kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.